Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fans. Saya ucapkan selamat atas juara Piala AFF Wanita, di mana timnas wanita di bawah komando Coach Mochi berhasil merajai ASEAN Cup di tahun 2024. Dan semoga timnas Indonesia level putra, khususnya di bawah komando Coach Sintayong setelah membawa para pemain mudanya di level U22 ini di timnas senior, maka dengan harapan besar timnas Indonesia dengan kontribusi besar pula untuk bisa menjadi tim yang lebih tangguh lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sangat mengapresiasi bagaimana perjuangan tim ini di bawah komando dari Ketum PSSI Pak Erick Thohir, tentunya dengan segala macam cara dan juga program dari yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini kita menyaksikan bersama, atau ini adalah sebagai bentuk bagaimana Bapak Erick Thohir yang selalu menerima kritikan bahwa timnas Indonesia saat ini belum punya talent scouting yang betul-betul dimantapkan dari level bawah. Maka saat ini di level Piala AFF, timnas Indonesia akan membuktikan dirinya dengan talent-talent muda kita yang sudah diturunkan dan akan dibawa oleh Coach Sintayong dalam bermentas di Piala AFF level putra ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Dan dia punya kelebihan tertentu, tapi dia nggak main reguler. Mindset kita sudah dibuat berbeda dengan keadaan ST, bahwa AFF ini sudah bukan lagi panggung yang harus dimenangkan gitu. Kan sekarang bisa dilihat, pemain muda mana yang paling banyak terorbit ataupun mengorbit ke senior dari Youth Academy. Dengan satu kali uji coba, apakah ini cukup, Bung Yuke, dan juga cukup untuk mengarungi AFF yang tadi bilang semifinal dan final penuh drama? Kalau dibilang cukup, ya enggak sih sebetulnya. Apakah ideal? Ya enggak juga gitu ya. Tapi tadi saya katakan karena anak-anak ini datang dalam suasana kompetisi, jadi ST nggak mulai lagi dari nol, adaptasinya bisa lebih cepat, dan mereka juga sudah saling kenal, sudah pernah sama-sama bareng di tim sebelumnya. Ya beruntung juga kita lawan pertama nggak langsung Vietnam gitu kan. Lawan pertama Myanmar, meski kita main di Myanmar, mestinya sih kita bisa gitu ya, kita bisa ya. Semoga aja anak-anak bisa langsung ngegas gitu ya. Mungkin 3 poin pertama itu sangat penting ya, kita bisa ambil ya. Krusial di match pertama. Sangat krusial, karena match pertama itu selalu tidak mudah untuk siapapun, termasuk untuk tim yang lebih kuat sekalipun. Dan kita akan main away. Kita nggak main away, betul. Sebelum itu saya mau nanya dulu soal ini. Sekarang berarti udah 33 pemain kemarin sudah pulang gugur 4. Artinya 29. Kan hanya 26 ya yang akan di ini. Siapa Bung Yuke yang akan dicoret? Berarti sisa berapa? Sisa 3 lagi ya, 3 pemain ya? Yang saya dengar sekarang udah 26 sih. Tapi belum diumumkan secara resmi kan? Betul. Tapi saya dengar udah 26, dan 26-26-nya itu dibawa. Belum termasuk ini ya, Justin ataupun Ivar Jenner ya. Jadi kalau masih ada nama Justin dan Ivar Jenner lebih dari 26. Tanpa mereka udah 26 gitu. Let's say mereka nggak bisa lah gitu ya. Di dalamnya tapi sudah ada nama Asnawi sama Rafael Strike gitu. Jadi tim yang sekarang berangkat, ya inilah yang saya kira nanti akan masuk line up. Cuma yang saya dengar sih ujungnya itu kalau tidak salah jadi 23 ya. Jadi dikurangi lagi 23. Memang ini kan kayak tim awal. Biasanya kan setelah nanti H-1 tuh setiap negara diminta untuk memutuskan siapa 23 pemain itu. Jadi 26 ini belum selesai nih. Masih ada persaingan juga. Biasa kan itu memang dilakukan oleh tim-tim peserta yang menjelang turnamen. Mereka akan membawa tim yang sedikit lebih banyak. Jaga-jaga kalau ada cedera, jaga-jaga kalau misalnya ada perubahan taktik atau ada yang sakit segala macam. Jadi mereka nguranginnya nggak terlalu dini gitu loh. Itu yang saya kira akan masih menjadi masih menjadi seru nanti nih menjelang hari H nanti. Tadi sempat disebut ya, mungkin Ikram Al-Ghifari itu kiper karena ada 4 hilang 1 kan. Hilang 1. Terus PSBS ya, pemain PSBS itu Biak Obed juga udah dipulangin juga. Terus Ananda Rehan juga dipulangin juga. Itu kan yang belum tersiar kan. Jadi saya dengernya dari pemain langsung siapa yang ada di sekarang di tim. Ini Ordal nih. Ini udah semua udah 26 pemain. Oh ya udah, siapa yang terakhir pulang itu Obed sama si Ananda Rehan sakit katanya gitu. Udah. Jadi berarti sebenarnya udah yang tersedia sekarang ini ya itu.
Mungkin ada perubahan kalau nanti Hapner atau Ivar Jenner tiba-tiba bisa gabung mungkin ya. Bisa ada yang dicoret. Bisa ada dicoret lagi. Bung, tapi kalau untuk formasi sendiri dari Sintayong untuk AFF ini, apakah akan mengandalkan formasi andalan 3-4-3? Bisa 3-4-3, bisa 3-5-2. Yang terakhir dipakai di Arab. Iya. Tapi core-nya kan tetap 3 back kan ya. 3 back. Core-nya tetap penguatan di sektor gelandang gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih komposisi yang paling make sense itu adalah mempertahankan pemain-pemain U20-nya STY dulu ya. Tinggal jadi mereka tuh tidak terlalu lama untuk penyesuaian dan adaptasi pola. Kalau di belakang boleh dibilang ya itu tinggal Ferrari ya kan, terus mungkin Kadek yang udah pengalaman juga, ada Kakang juga. Tinggal sisi flanknya kan ada Donitri di situ. Ada Michael Tata juga, ada Victor Detan juga. Mungkin ada Ronaldo Kuate juga bisa. Tapi kalau saya lihat si Ronaldo sepertinya akan lebih ditempatkan sebagai striker ya. Bersama Rafael Struijk itu ngeri itu. Yang satu kan pelari cepat, yang satu ball shieldingnya bagus banget. Terus di tengahnya itu ada Marcelino di sana. Marcelino yang mungkin nanti terinspirasi dengan cara dia main lawan Arab Saudi, dia akan diberikan peran yang bebas, free roll gitu, biarin dia suka-suka dia lah, jangan kemana gitu kan ya, karena dia punya potensi di situ. Kalau dia diminta untuk bertahan juga berat, karena fokus dia tuh lebih berbahaya jika dia lebih attacking. Walau STY kan pengennya seimbang juga, menyerang dan bertahan kan, tapi tetap ini turnamen bos, jadi turnamen tuh nggak bisa istilahnya mengendurkan kekuatan terbaik, versi terbaik kita, karena konsistensi itu yang penting ya. Pick to pick kan, lain sama liga sama kompetisi, lu kalah sekarang besok ya masih bisa untuk recovery. Kalau ini turnamen sama lah kayak kualifikasi kan, deg-degan terus kita kan, karena harus pick to pick gitu loh. Terus di tengah masih ada Zanadin Faris. Ini yang juga pemain yang baru kembali setelah cedera lama. Ini pemain kesayangan ST ini saya tahu. Karena sebenarnya dia ini mainnya di Persis Solo pun masih sedikit. Tapi karena dia sudah paham dengan taktikal ST. ST kan gitu. ST akan panggil pemain-pemain yang dia sudah serg gitu. Meski mungkin dia di timnya belum sampai ke best performance-nya gitu. Tapi dia yakin dia bisa bawa, dia bisa angkat, dia bisa push up gitu ya. Nah itu dipanggil tuh. Jadi Arhan contoh paling jelas lah. Iya, betul. Arhan contoh paling jelas, walaupun di klubnya lebih lama mainnya di timnas dibanding di klub. Tapi tetap dipanggil, tetap dipercaya. Betul. Sama juga Arkan Fikri juga. Jadi kalau gelandang nih udah full pack menurut saya sih. Jadi tinggal di depan, terus mungkin sama lebih solid lagi di belakang sih. Tapi kalau untuk player to watch di AFF kali ini, siapa yang akan bersinar menurut Bung itu? Kalau mengacu dari yang kemarin, sebenarnya Marcelino nggak bisa lagi dibilang player to watch ya. Dia sudah kelihatan gitu ya. Kalau saya berharap Ronaldo Kuate ya. Ronaldo Kuate setelah dia sempat cedera, terus kemudian dia bermain dengan tim Muangthong ya, dari Thailand. Dia dapat kesempatan, memang mungkin belum reguler. Saya ingin melihat daya ledak dia seperti dia dulu pertama kali muncul di timnas U19 ya. Karena pemain ini punya potensi. Dan orang dengan gayanya dia yang seperti itu ya, jadi dia selalu jadi spotlight gitu ya. Dan cara mainnya juga memang sangat bagus. Dan yang menarik lagi, kalau Asnawi kayaknya sudah pasti akan mendapatkan tempat di sisi kanan lah. Di sisi kiri ini menarik, ada Arhan dan juga Donitri. Donitri kemarin di AFF Indra Syafri bermain sangat-sangat baik, sangat dominan. Sangat baik. Dan lawannya ada Arhan di situ. Siapa betul. yang akan dipilih, dan mungkin ada formasi yang bisa disesuaikan? Kalau mengacu pada skuad U22 ini ataupun skuadnya STY angkatannya Ferrari, kan Arhan ini kan nggak termasuk sebetulnya. Yang masuk di situ kan Donitri sebetulnya. Mungkin Arhan akan digunakan untuk sebagai jurus pamungkas ya. Ketika kita di deadlock ya, dia bisa dimanfaatkan gitu sebagai pelontar kan. Kalau Doni kan dia punya sisi ofensifnya yang sangat bagus. Dia punya kemampuan akselerasi, teknik, skill individunya sangat luar biasa. Kemudian bola-bola cutback dia juga sangat bagus. Dan dia main reguler di klub gitu loh. Itu yang menurut, kalau saya sih pilihnya lebih mendahulukan Donitri sih. Donitri. Supaya Arhan juga terchallenge lah. Waduh, itu di senior yang satu lagi terchallenge sama Fernong, di sini ada Donitri juga yang kualitasnya, tapi it's good for our national team. Bagus untuk tim nasional kita. Dan mekanisme persaingan internal itu memang harus diciptakan gitu loh.
Karena harus jujur, oke, Arhan memang senior dan dia punya kelebihan tertentu, tapi dia nggak main reguler Jam terbang itu di ya. klub ya. Nah, untungnya ini dia istilahnya downgrade, turun dulu ke bawah gitu kan. Jadi mungkin STI akan lihat dulu bagaimana komposisi pemain-pemain mudanya dulu nih yang ada gitu. Sejauh apa mereka bisa memainkan perannya. Kalau agak deadlock, baru mungkin main-main senior ya seperti Arhan akan dimainkan gitu. Di bawah senior yang satu lagi terchallenge sama Verdong, di sini ada Donitri juga yang kualitasnya, tapi it's good for our national team. Oh iya. Bagus untuk betul. tim nasional kita. Iya, dan apa namanya, mekanisme persaingan internal itu memang harus diciptakan gitu loh. Karena harus jujur, oke, Arhan memang senior dan dia punya kelebihan tertentu, tapi dia nggak main reguler. Jam terbang itu ya. Di klub ya. Nah, untungnya ini dia istilahnya downgrade, turun dulu ke bawah gitu kan. Jadi mungkin STI akan lihat dulu bagaimana komposisi pemain-pemain mudanya dulu nih yang ada gitu. Sejauh apa mereka bisa memainkan perannya. Kalau agak deadlock, baru mungkin main-main senior ya seperti Arhan akan dimainkan gitu. Di bawah Mister udah siapa menurut Joshua? Cahya kali ya? Iyalah, pasti ya. Pastilah dia. Dan itulah tadi saya bilang ya, walau Cahya nggak mengorbit di Liga 1, tapi dia main reguler di Liga 2. Lagi bagus juga nih. Lagi bagus dan terus mendapat pantauan juga dari pelatih kiper. Dan seperti saya bilang, ST itu kalau udah serk sama pemain-pemain tertentu, sepanjang dia pemain nggak cedera, bahkan yang baru sembuh cedera pun dipanggil. Zanadin tuh baru sembuh cedera, Ronaldo Kuate itu baru sembuh cedera. Tapi karena mereka sudah main di klubnya, walau hanya beberapa kali gitu ya, dan ST rasa kalau soal fisik gue bisa push nih, dia pasti panggil. Makanya untuk main-main yang dipanggil sama ST sekarang, yang mungkin baru ngerasain dipanggil, harus dimanfaatkan benar kesempatan ini. Karena once dia suka, dia akan terus panggil pemain itu. Ban kapten akan dikasih ke siapa? Saya udah lihat kemarin Ferrari yang pakai. Bukan Asnawi? Bukan Asnawi. Mungkin kalau Asnawi main, turun ke dia kali. Waktu lawan Bali kan nggak ada Asnawi kan. Marcelino ada. Kadek juga ada. Kadek kan juga kapten juga. Donitri juga ada. Tapi yang disuruh pakai ban kaptennya Ferrari. Jadi mungkin Ferrari vice captain kali ya bersama Marcelino ya. Kalau Asnawi turun sebagai starter, mungkin Asnawi yang kapten. Kita masuk soal persaingan di grup B ya di Indonesia ini. Tadi sudah sedikit dijelaskan kalau untuk semifinal bisa lah. Tapi untuk laga pertama ini kita akan away. Ini laga pertama pasti akan sulit bagi semua tim. Akan bermain seperti apa Indonesia dengan komposisi pemain seperti ini? Saya nggak pernah ada lihat cara main yang berbeda ya dari tim STI. Pasti defense counter. Dia akan menguatkan pertahanan dulu. Defense counter itu kan di level ketika melawan tim-tim yang sering ke Piala Dunia. Tapi ini kan tim yang sebetulnya secara di atas kertas di bawah kita, Bung Yuke. Tapi yang dihadapi ini senior. Oke. Kan Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam ini kan main-main senior. Saya pikir lebih bijaksana dan memang biasanya STI kalau untuk melawan tim baru yang dia hadapi, dia akan hati-hati. Dia nggak akan main frontal juga. Ntar kayak lawan Cina lagi. Kita disuruh pegang bola malah kita kena jebak gitu kan. Apalagi ini tim muda semua gitu ya, baru kembali bersama-sama main di kandang lawan, senior yang dihadapi. Saya pikir STI akan bermain lebih seperti biasanya di memulai laga. Bermain akan defense dulu, dia akan lihat dulu bagaimana lawan, baru akan ada reaksi yang dilakukan gitu. Kalau di grup kayaknya paling jelas Vietnam lawan terberat, Bung Yuke. Tapi kalau secara kompetisi Thailand yang masih paling kuat atau ada tim lain? Thailand, Vietnam hampir setara lah. Thailand, Vietnam tuh setara lah menurut saya. Walaupun Thailand kayaknya pemain-pemainnya sudah regenerasi juga ya. Betul. Bukan lagi Canatip, bukan lagi Iya pemain-pemain, iya betul. Tapi masih ada yang senior-senior juga sih. Masih ada Panya, masih ada. Terus siapa lagi kemarin tadi saya lihat ada pemain-pemain senior juga yang usianya 30, 28 masih ada. Jadi nggak semuanya juga sih. KMD yang kemarin berkasus sama si Komang Tri yang di SEA Games itu juga ada. Jadi Thailand is Thailand gitu. Mentalitas gajah perang itu memang ya, walaupun skuadnya berganti, tetap mentalitasnya tetap nomor satu. Karena bagaimanapun dia peraih paling banyak gelar AFF, mereka sudah pengalaman. Vietnam juga kalau nggak salah udah 4 apa 5 Vietnam gelar AFF. Jadi Singapura yang udah 4 malah ya. Kita yang belum sama sekali kan. Tetap kita harus respect lah dengan mereka gitu. Vietnam juga menarik karena ada pemain naturalisasi ya. Satu pemain Brazil.
Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Pak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.